Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman hias. Nah, materi slide kuliah saya ini saya ambil dari beberapa buku, saya gabung jadi satu. Makanya terjadilah materi slide kuliah ini. Jadi ini bukan sekedar dari saya bikin, tapi saya ambil dari beberapa buku yang saya gabung. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang tanaman hias ya. Tanaman hias itu apa sih? Tanaman hias adalah merupakan salah satu bagian dari tanaman hortikultura. Nah, kan hortikultura itu ada tanaman hias, obat, dan lain-lain kan. Nah, ilmu yang mempelajari tanaman hortikultura adalah namanya florikultur. Oke, nah, namanya florikultur. Nah, kemudian tanaman hias itu mempunyai fungsi. Yang pertama itu adalah penghias ruangan. Nah, pasti kan kita tahu penghias ruangan. Terus yang kedua adalah penyejuk jiwa. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi banyak pikiran, segala macam, coba dilihat tanaman hias. Pasti makin jos, makin tenang hatinya. Nah, kemudian yang ketiga ada pelestari lingkungan dan paru-paru lingkungan. Apa sih bedanya pelestari sama paru-paru? Nah, fungsinya paru-paru itu apa sih? Menghisap kan, paru-paru, hisap. Nah, jadi panas itu bisa dia menghasilkan oksigen dan dia itu juga akan menghirup dari yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian dia juga ada yang sebagai polutan. Jadi selain CO2 yang dihisap juga sebagai gas polutan. Nah, banyak tuh gas polutan. Nah, itu adalah 4 dari macam fungsi di tanaman hias. Nah, penggolongan tanaman hias nih guys. Oke, penggolongan tanaman hias itu ada 5, yaitu berdasarkan peletakannya, berdasarkan bagian tanaman yang mempunyai nilai ekonomi, berdasarkan kegunaan, berdasarkan morfologi tanaman, dan berdasarkan umurnya. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan berdasarkan peletakannya, apa nih kira-kira? Nah, kita meletakinnya di mana sih kira-kira? Oke, betul sekali. Nah, kira-kira peletakannya itu yang pertama di indoor plant dan di outdoor plant. Nah, apa sih bedanya indoor plant sama outdoor plant? Jadi tanaman hias yang kalau misalkan dia tanam di indoor plant di dalam ruangan, cahaya mataharinya dia tidak terlalu banyak, karya rendah. Nah, kemudian tempatnya di gedung kuliah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian tanaman outdoor plant itu membutuhkan sinar matahari yang banyak. Nah, membutuhkan sinar matahari yang banyak, makanya bisa tempatnya di taman. Nah, ini contoh tanaman dari outdoor plant. Nah, ini eh, kalian bisa baca sendiri ya. Ini pertama ada kana indica atau bunga tasbih. Nah, kemudian ada bougainville, kemudian ada dahlia, kemudian ada adenium. Nah, ini tugas kalian merawat tanaman nes adenium atau kamboja Jepang. Nah, kemudian ada anyelir, dianthus caryptolus. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, ini bunga tasbih, ini bougainville, ini dahlia, ini kamboja, dan ini anyelir. Oke. Nah, kemudian ini outdoor plant yang bagian daun. Nah, ini ada aloe vera, terus ini ada ekor kucing, Acalypha hispida, terus ini ada blanceng, Dieven banchikia, terus ini ada Codium variegatum. Nah, terus ini ada palem kuning, Chrysaorchus lutensis. Nah, ini tanamannya, ini lidah buaya, ini rejeki, ini belanceng. Nah, ini pasti teman-teman banyak nih sering lihat. Ini puring, ini palem kuning.
tanaman hias daun. Oke. Kemudian yang indoor plant. Nah, ini ada tanaman berdaun merak atau Catalita makoyana. Nah, ini ada Ficus benjamica atau beringin putih. Terus ini ada Spatilum atau Sesium dan atau Spatifilum. Terus ini ada Wali Songo. Terus ini ada Zamia. Nah, ini tanamannya. Ini Calathea, beringin putih, Spatifilum, Wali Songo dan Zania atau ini Zania ini atau kalau saya sebutin daun dolar. Saya punya banyak nih guys. Maukah? Nah, ini berdasarkan lanjut guys, ini berdasarkan bagian tanamannya mempunyai nilai ekonomi. Nah, pastikan ada tanaman hias itu dia dari bunga, daun, buah dan batang. Oke, yang dari bunga ya kan. Pasti yang di daya tariknya adalah bagian bunganya pasti. Yang pertama rosa SP. Yang kedua bunga kerisan. Ya kan, yang ketiga ini dahlia. Yang keempat ini melati jasminum sambak. Yang kelima ini ada herbs ras. Susah sekali namanya. Nah, ini mawar, kerisan, melati, dahlia, gerbera. Nah, ini tanaman hias daun. Ada suplir, ada Sri Rejeki atau aglonema, ada kuping gajah, anthurium, banyak nih pasti kuping gajah. Ada asparagus plumosus, terus ada begonia. Ini suplir, Sri Rejeki, kuping gajah, asparagus sama begonia. Kemudian tanaman hias, buah. Nah, ada cabai pelangi, ada jeruk kingkit, ada buah tin, ada jeruk magami, dan ada terong susu. Nah, ini cabai pelangi, dia mungkin enggak pedas, cuman cantik aja warnanya. Nah, saya pernah tanam, saya pernah beli dari Jawa. Saya tanam di sini, tahukah harga satu buahnya itu satu bungkus itu isi 15, harganya 15.000 guys. Nah, saya tanam di sini kagak tumbuh. Tapi ada mahasiswa saya kasih, saya tanam tuh si Muhammad Johanari. Nah, dia tumbuh. Nah, saya kasih kemudian dikasih ke saya, cuman dia warnanya ungu aja semua. Saya enggak tahu nih bisa warnanya warna-warni bagaimana caranya. Kemudian jeruk kingkit, buah tin, ini enak ini buah tin. Nah, jeruk magami sama terong susu. Nah, ini yang hias batang, bambu kuning, palem merah, kaktus, patah tulang, dan bambu hoki. Nah, ini bambu kuning, ini semua sudah dimodifikasi ya, bukan aslinya kayak gini. Ini bambu kuning, palem merah, ini bambu hoki nggak gini, ini sudah dimodifikasi sama manusia. Patah tulang ini banyak, dan kaktus. Nah, berdasarkan kegunaannya nih guys, jadi ada sebagai dia tanaman hias pagar, tanaman hias pergola, tanaman hias peneduh, tanaman hias polutan, tanaman hias bunga potong, tanaman hias bunga tabur, dan terakhir tanaman hias bunga obat. Nah, yang pertama adalah apa di sini ada tanaman hias pagar sama sebagai tanaman hias pergola. Nah, guys, menurut kalian apa bedanya tanaman hias pagar sama pergola? Deng 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 deng. Apa ya kira-kiranya? Oke. Saya kasih clue-nya dulu nih, guys. Jadi tanaman hias pagar dimanfaatkan sebagai pagar pembatas rumah ya kan, kantor, sekolah dan lain-lain. Nah,
untuk dibagikan sebagai tanaman hias. Nah, ini contohnya ada soka, ini ada bambu Jepang, ada sirih merah, ada kembang sepatu, ada bougainville. Nah, ini soka, bambu, sirih merah, kembang sepatu, dan bougainville. Nah, ini contohnya tanaman hias pergola. Nah, tanaman hias pergola ada alamanda, ada air mata pengantin. Wih, air mata pengantin, guys. Terus ada nona makan sirih. Terus ada mucuna. Dan terus ada Staptorus gratus. Nah, ini dia tanaman hias pergola. Jadi apa ini, guys? Nah, jadi perbedaannya kalau tanaman hias pagar dia di tanaman hiasnya ada di pagar. Nah, kalau tanaman hias pergola dia tanaman hiasnya kalau kalian tahu kebun anggrek, nah itu yang di bagian atas ada kayak taman-taman gitu. Nah, itu dia menggantung-gantung yang terbuat dari besi-besi itu. Nah, itu bedanya tanaman hias pergola sama tanaman hias pagar. Nah, ini tanaman hias peneduh. Nah, ini pasti tanaman hias yang sebagai peneduh di pinggir jalan. Nah, pas atau di taman. Nah, ini pasti tanaman hias yang besar-besar semua nih, guys. Yakin saya nih yang besar-besar semua. Nah, ini ada dedap merah, ada kekancingan, terus ada bungur, ada flamboyan, ada Tanjung, bukan Tanjung Seller ya. Nah, ini dedap merah, kekancingan, bungur, flamboyan, dan Tanjung. Nah, tanaman hias penyerap polutan. Nah, ini cocok nih kalau misalkan kita simpannya di rumah. Jadi kalau misalkan dia bisa menyerap polutan-polutan yang ada di rumah-rumah teman-teman atau di hotel, gedung sekolah atau kampus dan lain-lain, dan cocok sekali nih. Nah, dia juga bisa memberikan oksigen dalam ruangan. Nah, ini tanaman laba-laba. Terus kemudian ada tanaman hanjuang. Wih, hanjuang, guys. Tanaman beringin putih. Ini ada tanaman pakis bastem. Ini ada tanaman lidah mertua. Nah, ini contoh tanamannya. Nah, ini ada tanaman hias potong. Ya kan, rosa SP, sedap malam, anyelir, bunga kertas, dan krisan. Nah, ini tanaman hias potong. Jadi ya sebenarnya ya tanaman hias kayak gitu lah yang bisa dipotong. Wih, kalau bagian yang jomblo, ya, jomblo high quality, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian tipe orang pacaran ya kasihnya begini. Tapi kalau kalian berani langsung melamar, kasihnya bukan ini. Apa itu bunga? Bunga bang, guys. Hahaha, nggak ada yang bercanda aja. Nah, ini tanaman hias bunga tabur, kantil, kenanga, mawar, melati, semuanya indah dan sedap malam. Nah, ini bunganya mungkin ini cocok-cocok buat yang wangi-wangian lah intinya kan, yang mengandung wangi-wangi aromatik khusus, mungkin di kuburan atau di rumah atau di hotel, naruh-naruh di deket-deket lift nih biasanya banyak nih. Nah, ini tanaman hias obat nih, ada bougainville, ada aloe vera atau lidah buaya, ada kastuba. Terus ada bunga pukul 8, ada bunga juga pukul 9 ya. Nah, beda lagi. Nah, ini tanaman hias iler. Oke, iler daunnya ya, bukan iler kamu. Iler kamu bau, guys. Nah, ini ada bougainville, lidah buaya, kastuba, pukul 8, dan iler. Nah, ini berdasarkan morfologinya nih, guys. Jadi tanaman hias itu kalau misalkan ada anatomi tanaman kan, morfologi tanaman kan, ada fisiologi tanaman. Nah, kalau morfologi itu adalah bagian luarnya, guys.
Nah, kita nggak belajar tentang anatomi tanaman, kita nggak belajar tentang fisiologi tanaman. Itu materi khusus di MK lain, guys. Nah, tanaman berdasarkan morfologinya, jadi tanaman hias itu dibagi dua, tanaman hias tegak dan tanaman hias menjalar. Oh, mana tadi? Nah, tanaman hias tegak adalah tanaman yang pertumbuhannya tidak membutuhkan penyangga. Nah, jadi berdiri aja tuh ke atas, ya kan? Nah, ini contohnya ada bunga mentega, bunga hanjua, hias kemuning, ya kan? Terus ada jengger ayam dan bunga pagoda. Banyak sih sebenarnya, guys. Terlalu banyak slide saya nanti pusing. Nah, ini kemudian tanaman hias yang merambat. Nah, daun ivy, terus apa ini? Nona makan siri, terus nih krokot, cocot, cot, krokot, kot, kot. Terus ini adalah tanaman hias bunga lipstick, lipstick guys, dan morning glory, bukan good morning. Nah, ini bunganya ya, daun ivy, purple vine, bunga lipstick, krokot, sama morning glory. Nah, ini berdasarkan umur nih guys. Nah, jadi berdasarkan umur tanaman hias annual, biennial, sama perennial. Nah, annual itu biasanya hidupnya kurang dari 1 tahun. Kalau biennial itu antara 1 hingga 2 tahun, dan perennial itu ada tanaman hias yang hidupnya lebih dari 2 tahun. Nah, ini pasti yang tanaman hias hidupnya lebih 2 tahun ada tanaman hias yang tegak-tegak, yang bunganya gede, pokoknya gede-gede nih guys. Nah, itu materi untuk kuliah pengenalan budidaya tanaman hias. Nah, jika ada yang tanya, silahkan bertanya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.